Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Rosana, NIM saya 403181010067. Saya mahasiswa Universitas Islam Indragiri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dalam masyarakat modern, yang mana video ini merupakan tugas salah satu mata kuliah, yaitu Agama 4, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muanif Ridwan MH. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu ijtihad? Ijtihad menurut bahasa berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Atas dasar ini, maka tidak tepat apabila kata ijtihad dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Pengertian ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah mencurahkan tenaga atau memeras pikiran untuk menemukan hukum agama syara' melalui salah satu dalil syara' tanpa cara-cara tertentu. Sedangkan ijtihad dalam artian terminologi Ishulliyah adalah kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Ijtihad adalah sebagai sebuah upaya pembaharuan dan pengembangan hukum Islam yang memiliki sifat dan karakteristik tersendiri, diantaranya ta'amul atau sempurna, wasatiyah atau harmonis, dan harakah atau dinamis. Ijtihad merupakan sumber ketiga ajaran Islam. Sifat harakah atau dinamis yang dimiliki oleh hukum Islam inilah yang mampu mengakomodir dan merespon dan menjawab segala persoalan yang tidak ditemukan dari sumber utama hukum Islam sebagai dampak dari perubahan dan kemajuan sosial yang tidak bisa diletakkan. Nah, berdasarkan definisi tersebut mengandung beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, sesungguhnya ijtihad merupakan mengarahkan pemikiran dalam mengkaji dalil-dalil dan hal-hal lebih umum dari qiyas. Kalau qiyas menyamarkan far dengan as, sedangkan ijtihad mengandung sedangkan qiyas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ijtihad dilakukan oleh faqih, yaitu orang yang mengetahui dalil-dalil dan cara istibat al-hukm. Kemudian yang ketiga, ijtihad dilakukan terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya atau bersifat dzanni, serta menghasilkan hukum yang bersifat dzanni. Kemudian yang keempat, dengan adanya batasan istibat, maka ijtihad merupakan pemikiran mujtahid dan ijtihadnya. Selanjutnya, sumber hukum ijtihad. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, timbulnya ijtihad secara tegas dan jelas bermula dari dialog antara Nabi dan sahabat Mu'adz bin Jabal sewaktu ditunjuk oleh Nabi sebagai gubernur atau hukum di Yaman. Sumber hukum ijtihad sesuai dalil Al-Quran, yang mana yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 59. Kemudian, sementara ketentuan ijtihad dari Al-Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Risalah, beliau meriwayatkan dengan sanad yang berasal dari Amr bin Ash yang mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad di dalam hal itu, kemudian ia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi apabila ia menetapkan hukum berijtihad, dunia mendapatkan 1 pahala saja. Kemudian ada penerapan ijtihad. Secara umum, pola ijtihad dapat dibagi ke dalam 3 pola, yaitu yang pertama ada pola bayani atau kajian semantik, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kebahasaan, kapan suatu lafal diartikan secara majas, bagaimana memilih salah satu arti lafal musytarak atau ambiguitas, mana ayat yang umum yang diterangkan, dan mana pula yang khusus yang menerangkan. Kemudian yang kedua ada pola ta'lili, yaitu semua penalaran yang menjadikan ilat, keadaan atau sifat yang menjadi tambatan hukum sebagai titik tolaknya. Kemudian yang ketiga ada pola istislabi atau pertimbangan kemaslahatan, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak mempunyai nas khusus sebagai rujukan. Baiklah, segitu dulu penjelasan saya mengenai kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dalam masyarakat modern. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.